Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini berjumpa kembali dengan Ibu Hogla Bibiana di pembelajaran pendidikan agama Kristen. Ibu yakin dan percaya anak-anak ibu yang dikasihi oleh Tuhan dalam keadaan baik dan sehat selalu di rumah bersama keluarga. Adapun materi pembelajaran kita hari ini tentang nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Adapun tujuan pembelajaran materi kita hari ini. Melalui pembelajaran Discovery Learning, peserta didik kelas 7 diharapkan dapat mampu memahami makna, menunjukkan sikap hidup remaja Kristen yang menjadikan nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan hidup. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat napas hidup yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, yaitu tentang nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan hidupku. Terangi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengerti dan melakukan apa yang Kristus kehendaki dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai pembelajaran kami, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bernyanyi dengan judul lagu Yesus, Kau yang Kucinta. Tuhan Yesusku, Kau selalu setia mengasihiku di setiap waktu. Kau selalu setia menemaniku. Kini ku datang, ku buka hatiku kepadamu, ku angkat tangan, menyanyikan pujian bagimu. Sepasti langit biru berganti dengan malam, begitulah Kau mengasihiku. Seindah langit biru berhias awan-awan, begitulah cintamu. Oh Yesus, Kau yang kucinta. Oh Yesus, Kau yang kusayang. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita tentang materi nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Namun sebelum itu, Ibu ingatkan kembali, selama proses pembelajaran berlangsung, jangan lupa siapkan Alkitab, buku mata pelajaran pendidikan agama Kristen berupa e-book, buku catatan, buku tugas, dan alat tulis kalian. Terima kasih. Baiklah, saat ini Ibu persilahkan kalian untuk membaca bahan bacaan Alkitab yang terambil dari Matius pasal 5 ayat 3-10 dan Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. Selama membaca Alkitab, bisa di-pause dulu videonya, dan setelah kalian selesai membaca Alkitab, mari silakan kalian
menonton tayangan video singkat berikut ini. Di suatu sore, seperti biasa sambil menunggu ayah balik begawe, Bunda dengan Ina bapande-pande dalam keluarga. Dan hari ini bepander tentang kejadian yang menarik di sekolah hari ini. Ina sayang, anak Bunda yang cantik. Hiba, kabar sekolahmu hari ini, nak? Kabarnya nih baiknya, Bunda. Ya, macam seperti biasa aja. Tapi hari ini nih ada yang menarik, Bun. Apa yang menarik, nak? Coba kisahkan pan ke Bunda nih. Jadi penasaran, Nam. Ini nih. Kayak ini kisahnya, Bun. Bunda ingat kada dengan kawal Ina yang ngarannya Dita teh? Oh, Dita. Oh ya. Bunda ingat, Tam. Pasti kawal yang pernah kamu kisahkan tuh kalau munnya bekawal teh hanya hendak bekawal dengan kawal yang dekat dengan dia tuh, yang se-SD, seasal sekolah dengan dia. Maka lo bujur sekali, Bunda. Pokoknya hari ini nih Ina nih heran dengan dia teh. Karena kada kayak biasanya dia nih mendekati Ina, lalu mengajak Ina nih ngobrol. Apa yang ditanyanya dengan ikam tenak? Kayak ini Bunda. Ternyata selama ini nih dia nih suka bingung dan himung dengan Ina nih. Kalau berteman tuh kok kada berpilih-pilih teman tuh. Harusnya jernih teh, ikam tuh kan berprestasi di sekolah, cerdas, pintar. Harusnya ikam tuh begaul dan bekawal teh dengan teman-teman yang selepel dengan ikam tuh. Ini kada jernya. Malah ikam teh bergaul dengan siapa aja. Dan kadang jarang juga ikam teh kulihat menolong kekawalan yang kesulitan memahami pelajaran tuh dari bapak ibu guru di kelas dengan menjelaskan kembali gasan mereka teh dengan sabar sampai mereka mengerti dan paham materi pelajaran dipelajari. Sebenarnya apa motivasi ikam tuh ujarnya? Tuam kah? Yang buat Dita teh heran? Ya ampun. Lalu apa am jawab kam tenok? Ya ampun, Ina jelaskan sama dia tuh nyamannya kada bingung selama ini nih jar Ina teh. Dit, sebagai manusia, makhluk sosial, sudah sepatutnya kita nih saling tolong menolong, terlebih lagi teman sekelas, dan kita punya kemampuan untuk menjelaskan kepada teman yang perlu pertolongan. Dan itu tuh sudah jadi kebiasaanku juga. Aku tuh kada suka pilih-pilih teman. Pokoknya dengan siapapun aku nih boleh berteman asalnya baik ya. Dan harus saling mengasihi. Karena aku nih sadar, Dit, bahwa apa yang aku lakukan nih untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupanku nih termasuk kecerdasan dan kemampuan berempati dan menolong orang lain nih adalah bagian anugerah daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepadaku nih, nak. Luar biasa jawaban ikam nih lah, nak. Iyalah, Bun. Kan ayah dan Bunda juga selalu mengajarkan dan mengingatkan Ina nih agar jadi orang tuh jangan sombong. Amun punya kemampuan lebih dari teman teh, ditolong teman tuh. Karena semua yang Ina punya nih kan semua anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak ibu pendeta dan kakak pembina di gereja pun serta guru agama di sekolah selalu mengingatkan Ina juga agar mampu menghidupkan firman dalam kehidupan sehari-hari. Selalu mengikuti teladan hidup Kristus dan selalu mengingat bahwa kita nih hidup oleh kasih Tuhan atas manusia. Terlebih lagi kita diselamatkan pun
melalui pengorbanan Kristus karena kasih-Nya di kayu salib mengorbankan tubuh dan darahnya gasan kita juga. Bujur nak, ayah bunda nih bangga kalau apa yang ayah bunda ajarkan nih kawa ikam aplikasikan dalam kehidupan kam sehari-hari. Pesan bunda nih, tetap jadi berkat lanak dimanapun kam berada. Tampilkan nilai-nilai hidup Kristen dalam kehidupan ikam lanak. Ingat, harus mengasihi dan tulus, kada sombong, dan tetap punya hati terendah hati dengan siapa saja. Baik bunda. Dari video pembelajaran kali ini, biarlah hidup kita sebagai orang percaya dan remaja Kristen mampu menampilkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita sehari-hari, selalu meneladani Kristus dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Bagaimana video yang kalian tonton tadi? Ibu yakin percaya kalian diberkati semua dengan tayangan video pembelajaran tadi. Dan saat ini kita akan masuk pada materi inti pembelajaran kita. Pertanyaan ibu, apa yang kalian ketahui tentang nilai? Setiap manusia selalu menginginkan apa yang baik bagi dirinya. Perasaan apa yang baik dan benar menjadi arah bagi tujuan hidupnya. Hal itu akan mempengaruhi dan membentuk perilaku seseorang. Perasaan yang baik dan benar itulah yang biasa disebut dengan nilai. Jadi, nilai adalah konsep yang menjadikan prinsip hidup yang menjadi acuan bagi manusia dalam bersikap dan bertindak. Baiklah, tadi kalian sudah tahu tentang pengertian nilai. Nah, sekarang sebagai pengetahuan umum kalian, nilai-nilai itu biasanya dirumuskan dalam bentuk norma. Kalian biasa dapat ini di pelajaran PKN yang dijadikan sebagai ukuran patokan dalam menilai tindakan dan perilaku manusia. Nah, norma itu sendiri apa? Norma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Nah, sekarang kita akan pahami dulu tentang perbedaan antara nilai dan norma. Apa sih beda itu nilai dan norma? Perbedaan yang pertama, nilai lebih dahulu tercipta dibandingkan dengan norma. Jadi, norma muncul setelah adanya nilai dan berfungsi untuk meningkatkan pelaksanaan nilai. Yang kedua, nilai bersifat abstrak, sedangkan norma bersifat nyata, tegas, dan jelas. Yang ketiga, nilai belum dilengkapi dengan sanksi atau hukuman, tetapi pelanggar akan norma akan memperoleh sanksi tertentu. Contoh, orang yang kedapatan mencuri barang milik orang lain
maka orang tersebut akan siap menerima hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Itu contohnya. Yang keempat, nilai berfungsi sebagai pedoman seseorang dalam bermasyarakat, sedangkan norma berguna sebagai aturan yang ada dalam kelompok masyarakat. Itulah perbedaan nilai dan norma. Baiklah, tadi pengertian nilai secara umum. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian nilai Kristiani. Apa sih nilai Kristiani? Nilai Kristiani adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh setiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Dalam hidup dan pelayanan Yesus mengajarkan nilai-nilai yang menjadi panduan hidup orang beriman, yaitu kita, orang yang percaya Yesus. Nilai-nilai itu tidak hanya diajarkan melalui kata-kata, tetapi juga yang dipraktikkan oleh Yesus sendiri dalam sikap dan tindakan. Kalau di dalam Alkitab kita banyak melihat, membaca bagaimana Yesus menghidupkan firman yang hidup itu dalam kehidupannya, mewujud nyatakannya. Nah, kalau tadi kalian ingat tayangan slide video tentang pembelajaran, apa yang kalian ingat dari apa yang dilakukan Ina? Nah, Ina mempraktikkan nilai-nilai Kristiani dan kehidupannya, dan dia praktekkan itu sebagai seorang pelajar dan remaja Kristen. Bahkan ketika temannya bertanya tentang kenapa sih dia harus melakukan itu, Ina menjawab, karena Yesus yang telah mengajarkan dan menjadi teladan dalam kehidupannya. Jadi sudah barang tentu sebagai pengikut Kristus kita harus bisa menghidupkan firman yang hidup itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, di dalam kitab Perjanjian Baru dikenal ada dua istilah, kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Yesus sering membandingkannya. Misalnya, ia mengatakan, "Kerajaanku bukan berasal dari dunia ini, tetapi dari Bapa." Dua kerajaan ini menganut nilai-nilai yang berbeda. Nilai-nilai yang dikandung oleh kerajaan dunia adalah kekayaan, kekuasaan, kesenangan, balas dendam, ketenaran, kesombongan, dan status. Tidak heran kalau kita lihat di masyarakat saat ini, banyak orang senang dengan mencari kekayaan, mencari kekuasaan, kesenangan, balas dendam, dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai duniawi mempromosikan kecemburuan, kebencian, dan konflik antar sesama. Sedangkan nilai-nilai yang ada dalam kerajaan surga adalah kebaikan dan rasa hormat untuk semua orang, kerendahan hati, kejujuran, dan kemurahan hati, pengendalian diri, dan pengampunan. Nilai-nilai Kristen mempromosikan perdamaian dan kebaikan bagi diri sendiri dan sesama, seperti yang telah dilakukan oleh Ina di dalam tayangan video pembelajaran tersebut. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan
karena dia sadar apa yang dia terima semua anugerah dari Tuhan. Maka muncul rasa kerendahan hati, ada rasa mengasihi sesama manusia, dan tidak ada perasaan bahwa apa yang dia lakukan untuk mendapatkan pujian, dan semua dia lakukan dengan tulus. Berikut ini yang termasuk nilai-nilai Kristen. Yang pertama, mengasihi Tuhan dan sesama. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Di situ bentuk mengasihi Tuhan adalah menyembahnya dan melakukan ajarannya. Sedangkan mengasihi sesama berarti menghargai harkat dan martabat sesama serta menunjukkan simpati dan empati pada sesama manusia tanpa terkecuali. Yang kedua, kerendahan hati atau rendah hati. Orang yang rendah hati atau memiliki sikap hati rendah hati menyebabkan manusia itu dapat hidup damai dan harmonis dengan sesama. Antara lain, orang yang rendah hati akan mengambil sikap mengalah untuk kebaikan. Yang ketiga, jujur. Orang jujur adalah orang yang memiliki integritas. Kejujuran merupakan nilai yang utama dalam Alkitab serta kasih. Kejujuran lawannya adalah kebohongan. Yang keempat, bermoral. Bisa dibaca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan bahwa yang tidak bermoral adalah pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, saksi dusta, fitnah, serakah, kebencian, penipuan, percabulan, iri hati dan kesombongan. Sedangkan arti hidup bermoral sendiri adalah menjaga tubuh dari percabulan, hidup benar dan berani, berkata benar dan membela kebenaran. Yang berikutnya adalah murah hati dari segi waktu, perhatian, dan uang. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk tidak kikir. Jadi, dengan kata lain, gak pelit dengan orang lain, termasuk seperti apa yang dilakukan oleh Ina. Ina punya kelebihan. Kecerdasan yang dia miliki, dia gunakan untuk membantu temannya, bukan membantu teman buat kasih contekan jawaban, tetapi membantu teman untuk apa? Agar teman bisa paham apa yang dia tidak pahami, dan di saat yang tepat, bukan saat ulangan. Jelas, apa yang Ina lakukan, dia sudah berkorban waktu, dia memberikan perhatian. Kalau konsep uang itu kita punya kelebihan, punya berkat, tidak salah untuk kita bisa membantu orang di sekeliling kita. Yang berikutnya, yang termasuk nilai-nilai Kristiani adalah kata dan perbuatan sama. Orang yang kata dan perbuatannya tidak sama, berarti orang tersebut dikategorikan orang munafik. Kalau di dalam Alkitab, contohnya adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Sering Yesus dalam pengajarannya menyindir dari orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka merasa diri paling benar, tetapi paling benar di sini maksudnya dalam menjalankan aturan agama serta konsisten dari segi hukum. Tetapi dalam praktiknya
mereka tidak berlaku sesuai dengan apa yang mereka kuasai. Jadi itu disebut munafik. Yang berikutnya, jangan merasa diri paling benar. Kalian bisa baca di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Yang berikutnya adalah jangan menyimpan dendam. Dengan kata lain adalah Tuhan ingin supaya kita mengasihi musuh kita, memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Bahkan Yesus sendiri mengingatkan kita agar apa? Agar kalau kita marah jangan sampai matahari terbenam. Berarti apa? Kita itu harus bisa memberikan pengampunan. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengampuni, itu menghalangi kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, mengampuni orang lain. Artinya di sini apa? Yesus ingin bahwa kita sebagai umatnya mampu melakukan apa yang seperti Yesus lakukan, yaitu apa? Mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Termasuk hal yang terbesar yang Yesus lakukan adalah pengorbanan Kristus di kayu salib. Yesus mati di kayu salib bukan karena jasanya kita, bukan karena Dia harus membayar sotopi, karena Yesus membayar dan menebus dosa kita. Siapa kita ini? Kita ini adalah orang yang berdosa. Maka itulah nilai-nilai Kristiani. Baiklah anak-anak, silakan sekarang kalian baca Alkitab dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Kemudian kalian mengidentifikasikan masalah. Yang pertama, tulislah perasaanmu ketika melihat orang yang berkekurangan makanan dan orang yang sakit. Yang kedua, nilai-nilai apa saja yang bisa diteladani dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Yang berikutnya, mengapa orang banyak mengikut Yesus? Dan yang terakhir, apa yang mereka harapkan dari Tuhan Yesus? Silahkan kerjakan di lembar kerja siswa atau di buku tugas kalian dan dikumpulkan. Sekarang, bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam hidup? Bukan hal yang mudah untuk bisa menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam hidup. Butuh proses dan tidak terjadi secara instan. Nilai-nilai Kristiani tidak secara otomatis menjadi pembiasaan hidup jika tidak dilatih dan dibiasakan. Semua nilai itu bersumber dari Alkitab. Maka Alkitab adalah pegangan hidup kita sebagai orang percaya. Untuk itu, tiap orang yang bertekun membaca Alkitab dan berdoa akan membantu untuk memahami dengan baik nilai-nilai itu serta menerapkannya dalam kehidupannya. Jadi jelas, cara menerapkannya harus dilatih dan dibiasakan. Kalau nggak dilatih, nggak dibiasakan, nggak akan bisa nilai-nilai Kristiani itu menjadi konsep pegangan hidup dalam kehidupan kita orang percaya. Kenapa? Karena semua bersumber dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa hidup kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan.
Silakan diperhatikan, tugas kalian adalah mengekspresikan nilai-nilai Kristiani yang diyakini dan dipraktikkan dalam kehidupan kalian melalui berbagai karya yang sesuai dengan talenta dan kemampuan kalian. Silahkan dapat dalam bentuk puisi, gambar, komik, atau cerita bergambar 2-3 halaman. Atau juga bisa bentuk lukisan, drama, dan lain-lain. Dan itu nanti dikumpulkan dalam sesi pertemuan berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pembelajaran pada hari ini. Kami menjadi lebih tahu tentang nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan nilai-nilai Kristiani. Mampukan kami untuk mempraktikkan nilai-nilai tersebut, khususnya nilai-nilai Kristiani sebagai pegangan hidupku, agar semua orang bisa melihat Kristus dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur buat berkat pembelajaran hari ini. Haleluya. Amin. Materi pembelajaran hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.